Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Kak Rita. Selamat hari Minggu Kakak Ati. Kita sapa adik-adik di rumah ya. Ya, Selamat benar. pagi. Pagi adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Wah Kak, baik-baik semua pastinya. Wah, Wow. puji Tuhan. Senang sekali Kak. Iya. Kalau kita semua sehat. Sehat puji Tuhan. Sukacita selalu. Amin. Nah, adik-adik kita cek dulu ya. Iya. Adik-adik udah pada siap belum nih? Wah, pastinya udah pada siap Kakak Oti. Iya Kak, kita cek dulu ya. Sudah sarapan? Sarapan Wah, belum ya? banyak udah Kak, udah. Kemudian jangan lupa Alkitab, Kidung Ceria, sama uang persembahannya disiapin dulu ya. Oke. Ayo disiapin dulu, udah siap belum? Nah, hari ini nggak cuma kita berdua ya Iya, Kak? benar Kakak Ada Oti. siapa aja Kak hari ini Kak? Hari ini ada Kakak Sisi. Hai Kak yang Sisi, bermain musik. yang main musik, yang nemenin gondreng-gondreng. Ya. Kemudian yang bawa firman siapa aja Kak? Yang bawa firman adalah Kakak Astri. Hai Kak Astri. Nah, Kak, sabar ya Kak. Iya. Kita semua untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Senang sekali Kakak Oti hari ini. Oh, Kak Oti juga senang Kak. Bisa Iya. melayani juga bersama Iya, adik-adik benar. layan hari ini. Iya Kakak Nah, Oti. adik-adik layan yang melayani siapa aja ya Kak? Ada dari Rayon Ampera, ada dari Rayon Manggar ya? Manggar, Oh, iya. iya. Satu Ada lagi? dari Rayon Kramat Jaya Kakak Kramat Oti. Jaya. Kemudian ada satu lagi Kak, Rayon Mahoni. Oh, Rayon Mahoni, iya Mahayon. benar, Waduh, Mahoni Terima ya. kasih buat adik-adik yang akan melayani pada hari ini. Iya. Dan Kak Oti juga mau mengucapkan nih terima kasih buat opa oma, papa mama, om tante, kakak yang sudah menemani adik-adik untuk IMPA pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Dan kita juga mau ini Kak, kasih selamat ulang tahun Oh, Kak. ada yang berulang tahun semenjak Ada, weekend Kak. ini ya Kakak Oti. Ada Iya. sepanjang 1 minggu ini banyak Iya. yang berulang tahun Kak. Iya. Kita mau ucapin dulu ya Iya. selamat ulang tahun buat adik-adik semuanya. Selamat ulang tahun Selamat ulang adik-adik. tahun, panjang umurnya. umur. Sehat selalu ya Kakak Sehat Oti ya. pastinya ya, sehat selalu. Tuh, kemudian Tambah taat dan setia lagi taat kepada dan Tuhan Yesus dan setia. ibadahnya nih Bener, Kak. Iya benar. Rajin juga belajarnya ya Kak. Pinter biar jadi anak hebat ya Kakak Oti ya. Bener Kak. Kita doakan yang terbaik buat mereka semua Iya, ya. benar Kakak Oti. Dan kita saat ini akan memulai. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu ya Kak. Iya, semangat Lagu pastinya ya. Mars PA Kak. Mars PKPA. Udah Iya. hafal semua kan Iya. adik-adik Kita pastinya. bangkit berdiri ya Iya, adik-adik berdiri. ya. Semangat, semangat. Semangat. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah Tuhan, kami puji untuk mulia.
udah denger. kita udah bernyanyi ya. Iya. Sekarang udah nggak sabar nih adik-adik mau lihat aktivitasnya Kakak Iya, Oti. aktivitas minggu lalu ya, Kak. Keren ya buat bintang ya Kakak Oti ya. kayaknya- Dengan jari-jari kayaknya nggak tangan. bisa nih kita ya kalau berdua ya, mesti ada lagi ya. Oh iya. keren. nih. Yuk kita lihat Kakak Oti Iya, sama-sama. boleh Kak. Nah, kita akan nyanyi nih ya Kak ya. Lagu pujian awal kita iya, ya pasti hari ini. gembira nih Kak, pakai gerakan pastinya ya Kak ya. Kak Rita mah tahu Ah, aja. iya, kan mau olahraga pagi nih Kak biar sehat. Kita punya lagu apa Kak? Bapak Abraham. Iya, Bapak Abraham. Yuk kita sama-sama berdiri. Jangan lupa ya, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Iya. Oke? Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Putar-putar tetap berdiri. Ayo, siapa yang duduk? Ketahuan ya Kak, di sana Ketahuan. ada yang kelupaan. Biasanya kan kita duduk langsung ya Kak, Iya, tapi ini berdiri. Ini tetap berdiri karena Iya. kita mau mulai ya Kak Oh ibadahnya. iya, iya.
Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita saat teduh sejenak. Saat teduh mulai. Selesai. Adik-adik, kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini dengan menyanyi dari Kidung Ceria 177, Di Pintumu Ku Datang. Jangan lupa ya, pakai gerakan. Di pintumu. Ayo Karita. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu ku masukkan. Nah, adik-adik, kita akan masuk di dalam doa pembukaan yang akan dibawakan oleh adik layan kita dari Rayon Mahoni. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas perlindunganmu tadi malam hingga pagi ini. Hari ini kami akan beribadah. Berkatilah ibadah kami hari ini supaya dapat berjalan dengan lancar dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan mendengar pembacaan Mazmur dari Rayon Kramat Jaya. Mazmur 140 ayat 14 berbunyi demikian. Sungguh orang-orang yang benar akan memuji namamu, orang-orang yang jujur akan diam di hadapanmu. Kita sudah mendengarkan nih tadi ya respon Iya. pembacaan Mazmur ya Kak. Iya. Sekarang kita akan meresponinya dari Kidung Ceria 267, Siapa yang Berpegang. Adik-adik boleh duduk. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Adik-adik, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Rayon Ampera. Kita saksikan. Tuhan tak pernah janji, Tuhan yang selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah
Adik-adik, kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mengerti akan kebenaran firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab yang dibawakan oleh adik layan dari Rayon Ampera. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kejadian 37 ayat 1 sampai 4 yang menyatakan Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu semua. Ya, kita jumpa lagi ya di ibadah hari ini. Nah, adik-adik, tadi kakak dengar adik-adik semangat ya nyanyi lagu pujian Bapak Abraham. Nah, adik-adik, cerita kita hari ini itu tentang anak cucunya Bapak Abraham loh. Siapa ya namanya? Namanya Yusuf. Nah, pasti nggak asing lagi ya di telinga adik-adik ya. Nah, Yusuf ini dia adalah anak dari Bapak Yakub. Jadi begini, dari Bapak Abraham punya anak Bapak Ishak. Bapak Ishak punya anak Bapak Esau dan Yakub. Nah, dari Bapak Yakub inilah punya anak 12 orang. Laki-laki semua loh. Nah, adik-adik pasti tahu nggak namanya satu-satu? Kakak percaya adik-adik udah hafal semua ya, saudara-saudara dari Yusuf ini. Nah, yang kakak akan bawakan hari ini adalah tentang si Yusuf. Dia anak ke-11 dari Bapak Yakub. Nah, adik-adik, Yusuf ini perangannya tuh sangat baik ya. Walaupun dia disayang, jadi anak kesayangan Bapak Yakub, tapi itu tidak membuat dia menjadi anak yang tumbuh dengan manja, tidak. Nah, ini kan dia sangat berani ya. Nah, adik-adik, ke-12 orang anak Bapak Yakub ini, mereka punya pekerjaan itu sebagai pengembala domba, mengurus kambing domba ya. Jadi setiap hari dibawa ke ladang untuk diberi makan. Nah, adik-adik, satu ketika si Yusuf ini dia melihat kakak-kakaknya tuh melakukan hal-hal yang tidak baik. Di sini dikatakan di ayat yang kedua ya adik-adik, kakak-kakaknya tuh melakukan hal yang jahat. Nah, Yusuf itu enggak cuma diam melihat itu semua. Ternyata dengan diam-diam dia melaporkan kepada ayahnya. Begini, ayah tadi aku lihat loh, kakak-kakak tuh melakukan hal yang enggak baik. Gini-gini ya, pokoknya hal yang baik enggak tahu lah, adik-adik pasti tahu semua ya. Seperti mungkin kayak melakukan hal yang curang lah. Tapi Alkitab tidak mengatakan, cuma bilang hal yang tidak baik. Nah, Yusuf dari sini kita bisa lihat ya adik-adik, dia berani. Nah, Alkitab katakan dia masih muda, usianya mungkin 17 tahun pada saat itu. Tapi dia berani berkata yang benar. Dia nggak takut ya. Nah, adik-adik, Yusuf ini dari ke-12 saudara-saudaranya, Bapak Yakub sangat sayang pada dia. Jadi dia tuh sangat dimanja. Bahkan dia dibuatkan jubah yang sangat indah. Ya, tangannya panjang, bagus. Tapi adik-adik, walaupun dia disayang, dimanja,
dia nggak tumbuh jadi anak yang manja. Tapi dia selalu berani ya, dan baik. Nah adik-adik, di manjanya Yakub ini terus terang membuat saudara-saudaranya yang lain benci, gak suka. Enak sekali si Yusuf ya, dia disayang, dimanja, dibikin baju yang indah, yang bagus. Kita nggak pernah diperhatikan. Nah ini sifat iri ya, iri dengki nggak baik ya adik-adik. Nah adik-adik sampai di situ, nah semakinlah membenci saudara-saudaranya ini terhadap Yusuf. Yang tadinya mereka tegur baik-baik, sekarang enggak lagi. Kalau ngeliat si Yusuf langsung benci. Anak yang dimanja tuh, males ngeliatnya. Dibenci, enggak disapa lagi dengan ramah. Ya, adik-adik, teladan apa sih yang bisa kita ambil dari cerita tadi? Kita bisa ambil cerita tadi, teladan yang baik adalah bagaimana Yusuf berani mengatakan hal yang benar. Dia nggak takut, meskipun mungkin nanti kakak-kakaknya kalau tahu pasti marah. Enggak, buat dia mengatakan kebenaran itu adalah nomor 1. Jadi dia berani, dan itulah yang harus adik-adik teladani. Nah buat adik-adik yang masih balita, mungkin belum ngerti ya, apa sih buat baik. Mereka taunya ngeliatin. Ini perlu peran dari orang tua, dari kakak-kakaknya, untuk memberikan contoh. Misalnya berdoa, adik-adiknya yang kecil itu diajak berdoa, atau hal-hal yang lain yang baik, berbagi. Kalau untuk anak-anak yang masih kecil, yang anak-anak kecil atau yang tanggung mungkin nggak ngerti ya. Bisa ambil contoh begini, berani berkata benar. Jadi dimanapun adik-adik berada, maupun situasinya tuh kayaknya nggak mungkinin untuk berkata benar, tetap adik-adik harus lakukan itu. Seperti Yusuf. Jadi jangan takut untuk dibenci. Tapi ada juga yang bilang begini ya, aku udah buat benar, tapi kenapa sih aku selalu dimusuhin, selalu dibenci? Padahal aku udah ngomong yang benar, kakak nggak suka. Mungkin kondisinya seperti ini. Kakak kasih contoh ya, ada 2 orang adik kakak. Dek, disuruh sama mamanya mungkin membeli sesuatu. Nah, terus ada kembaliannya, kita jajanin aja yuk dek, bilang aja uangnya kejebur atau hilang. Nah, kalau si adik ini harusnya begini, jangan Kak, kita minta aja sama mama, pasti dikasih. Jadi saling menegur ya, kalau kakaknya nggak baik, adiknya harus tegur. Begitupun sebaliknya, kalau adiknya misalnya berbuat yang nggak baik, ya sebagai kakak harus bilang, jangan seperti itu tuh dik. Jadi saling mengingatkan. Nah adik-adik, pesan kakak kali ini, buat adik-adik kita belajar dari Yusuf. Baik atau tidak baik waktunya, adik-adik tetap harus berani mengatakan kebenaran. Jangan pernah takut, walaupun mungkin kita nggak lihat buahnya sekarang ya. Aduh, aku buat baik selalu dimusuhin. Nah, adik-adik, Tuhan itu melihat dari atas. Apa yang adik-adik buat yang baik, buahnya akan baik. Mungkin nggak sekarang adik-adik tuai, mungkin nanti. Nah, kakak akan cerita tentang Yusuf lagi ya, agak jauh sedikit. Yusuf biar udah dibenci oleh saudara-saudaranya, dibuang ke sumur, bahkan dijual kepada saudagar, yaitu yang namanya Potifar. Terus dia difitnah lagi sama istrinya di sana. Tapi dalam semua proses yang Tuhan berikan buat Yusuf, Yusuf tetap bertekad melakukan hal yang baik. Dia enggak sekalipun melenceng dari proses Tuhan, keluar untuk melakukan yang enggak baik, enggak. Dia enggak tergoda, dia tetap di jalan Tuhan, karena Tuhan menyertai dia. Nah, akhirnya buahnya adik-adik, dia diangkat menjadi tangan kanan Raja Firaun. Bahkan dia menjadi berkat buat saudara-saudaranya. Dia bisa menguasai tanah Mesir. Dan pada terjadi kelaparan, Yusuf bisa membawa keluarganya datang ke tanah Mesir. Jadi ada buah dari setiap perbuatan yang baik.
Jadi pesannya hari ini kita lakukan seperti yang Yusuf lakukan. Tetap berbuat baik meskipun keadaannya nggak enak. Tetap mengatakan kebenaran meskipun kita harus dibenci. Karena Tuhan menyertai kita. Apa sih Kak? Buat baik apa aja sih Kak? Ya banyak. Adik-adik kan pasti udah tahu. Kalau yang suka bohong, jangan bohong lagi. Kalau yang mungkin suka mau jajan, mamanya nggak ngasih, ambil aja diem-diem. Mamanya nggak lihat ini. Nah, mulai sekarang jangan seperti itu. Lebih baik minta. Kalau suka jahatin temennya, suka menghina atau suka temennya punya kekurangan atau bagaimana, jangan seperti itu lagi. Jangan iri, jangan dengki juga. Kalau sama adik dan kakak, misalnya mamanya lebih sayang kepada adiknya. Jangan sebagai kakak, dia melulu mentang-mentang anak bungsu. Gua nggak pernah disayang, nggak pernah dibeliin ini itu, adik melulu. Adik-adik ya sebagai kakak harus ngerti ya. Mungkin ya namanya dia anak yang paling bungsu, pasti dong disayang. Tapi mama papa juga harus adil ya. Pasti adik dan kakak sama lah rata disayang. Jadi banyak hal yang kita belajar dari Yusuf dan juga saudara-saudaranya. Satu hal adik-adik, tetaplah berbuat baik, tetaplah menabur kebenaran, karena Tuhan menyertai adik-adik. Juga satu pesan kakak, tetap jaga prokes ya. Jangan lupa tetap cuci tangan, tetap pakai masker, juga tetap jaga jarak. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kakak punya ini loh, aktivitas buat minggu depan. Aktivitasnya kalau untuk anak balita, adik-adik yang punya kakak bisa berfoto ya, lagi bergandengan tangan sama adik kakaknya. Jadi ya mesra lah gitu adik dan kakak, gimana sayang-sayangan. Ya seperti itu. Kalau anak yang kecil, itu dia menulis ayat firman Tuhan dari Kejadian 37 ayat 2. Ayat 2b yang bunyinya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Ya itu ayat hafalannya ditulis, boleh pakai, ya mau dihias-hias boleh, nggak apa-apa. Yang bagus ya. Dan ini untuk anak tanggung, nanti ini di print ya, di print dicari kata-kata tentang kebaikan. Di sini ada, kakak kasih contoh satu, rajin. Ini ada beberapa kata, nanti adik-adik cari. Ya, adik-adik terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, Kak Rita, tadi kita udah mendengarkan nih ya. Iya, pembacaan firman ya. Iya, mengenai tokohnya kita belajar dari Bapak siapa, Kak? Yusuf. Bapak Yusuf, Iya. ya, mengenai Berani dia, ya, berkata yang benar. Nah, seperti itu kita akan meresponi ya firman Tuhan ya dari Kidung Ceria 233 yang judulnya Yesus menginginkan daku. Adik-adik, kita mau doa syafaat. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, terima kasih. Hari ini kami telah mendengar firman Tuhan. Kami mau belajar dari Yusuf.
Keteladanannya yaitu berani mengatakan kebenaran dimanapun kami berada. Tuhan berkati adik-adik, di mana saat ini adik-adik sudah mulai masuk sekolah tatap muka. Berkati mereka agar tetap menjaga kesehatan dengan baik, tetap pakai masker dan juga tetap cuci tangan. Berkati juga orang tua mereka yang setia menjaga dan melindungi adik-adik. Tuhan memberkati. Juga Tuhan memberkati kakak Layang agar tetap setia juga untuk melayani Tuhan. Hamba juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami agar tetap diberkati dalam masa pandemi ini, juga pemimpin bangsa kami. Tuhan Yesus, hamba juga pada kesempatan ini mau berdoa buat pelayanan kami, agar pelayanan kami semakin maju. Dan kami bersyukur pandemi ini sudah berkurang Tuhan, dan mungkin akan berlalu. Itu semua tidak lepas daripada campur tangan Tuhan. Kami percaya ada waktu Tuhan untuk kami bisa berkumpul kembali. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami juga mau berdoa buat adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Berkati mereka Tuhan, agar di usia yang bertambah, mereka boleh menjadi anak yang tetap baik, patuh pada orang tua, juga taat akan firman Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan, yang sudah mengajarkan kami doa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik boleh kasih mama atau papanya ya Kakak Oti ya. Nanti mama dan papanya akan bawa ke gereja untuk diberikan kepada gereja. Tapi kita akan nyanyi dulu nih Kak Oti dari Kidung Ceria 355. Aku bawa dan berikan. Bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah, sekarang kita akan mendoakan persembahannya Kak, yang akan dibawakan oleh adik klien dari Rayon Manggar. Kita berdoa. Mari kita saja dalam doa. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan kami ini. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, kita udah selesai nih Kakak Oti ya. Kak, udah selesai ternyata. Kakak Oti ternyata ya. Wah, adik-adik, Kakak Oti mau ajak nih adik-adik bangkit berdiri. Berdiri lagi. Ya, kita bangkit berdiri, kita akan menyanyi. Lagu penutupnya dari mana Kak? Dari Kidung Ceria berapa Kak? 199. Ya, Ku suka menuturkan. Ku suka menuturkan.
adik-adik kita akan kembali, kita akan menutup ibadah ini. Kita mau berdoa, kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih kami telah selesai dengan ibadah kami. Berkati kami agar firman yang tadi kami dengar menjadi firman kehidupan bagi kami semua. Tuhan memberkati semua kakak layan yang telah melayani Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, kakak, udah selesai. Aduh, sebenarnya tuh aku ini loh Kak, sedih juga kan harus berpisah dengan adik-adik. Tapi Kak jangan bersedih lagi, kita ketemu minggu depan Kak. Iya, benar ya, minggu depan aja ya Kak. Dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Jam berapa ya Kak Oti? Jam 8. Oh jam 8 adik-adik. pagi. Jam 8 baru bangun Kak? Enggak, jam 8 udah siap untuk beribadah. Oh iya udah rapi udah semua rapi, ya. udah mandi, udah sarapan, udah minum susu. Oh ya. iya. Nah Kak jangan lupa kita ingetin juga aktivitasnya tadi ya. Oh, iya. Yang anak balita tadi ngapain ya anak balita berdoa ya. Iya. Jangan Yang lupa. anak kecil Kak. Ayat Tulis hafalan ya? hafalan. Ayat hafalan. Anak tanggung. Cari kata-kata Oh Kak. cari kata ya. Nah, nanti linknya semua ada ya. Kayak Iya. anak tanggung ya. Kak, tinggal di download. Dikumpulkannya paling lambat kapan ya Kak Oti ya? Oh iya. Lupa ya kasih tahu Iya. ya. Hari Rabu Karita. Hari Rabu Rabu ya adik-adik jam 23.59. Nah, kalau seumpamanya Iya. adik-adik bingung nih. Waduh, saya mau kirimnya ke siapa ya? Iya, Aku Kak Oti, kan iya. nggak tahu kakak layannya nomor HP-nya. Iya. Nah, adik-adik bisa lihat ya, bilang tanya sama mama papa, di Warta Jemaat ada nomor handphonenya kakak-kakak. Jadi adik-adik bisa langsung kirim nanti. Iya. Tapi jangan telat-telat juga Kak ya. Iya. Jangan hari Rabu pas jam segitunya. Kalau bisa Jangan, Kak. sebelumnya ya Kak Iya. Oti ya. Kalau bisa nih, ini kan setelah nonton ya. Iya. Setelah kita beribadah, langsung adik-adik buat ya. Jadi jangan pergi dulu sama mama papa, jangan jalan-jalan dulu. Cuma sebentar kok Cuma Kak. sebentar Iya ya. benar. Nanti langsung dikirim ya. Kita tunggu ya Kak. Oke, kita Nah, tunggu adik-adik. Kak, Terima kasih. kita panggil dulu. Oh kakak-kakak yang tadi mendampingi kita, benar Kakak Oti. Iya, ada Kak Sisi. Iya. Ada Kak Astri. Iya, benar. Yuk Kak, kesini yuk Kak. Kita sama-sama ngucapin Iya. selamat hari Minggu buat adik-adik nih. Iya. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai minggu depan. Kak Valen masih mau mengingatkan adik-adik nih untuk beberapa hal. Apa aja sih? Yang pertama, kakak mau adik-adik untuk stay at home, tidak keluar rumah. Yang kedua, kakak mau adik-adik untuk wajib memakai masker apabila adik-adik memang harus keluar rumah. Yang ketiga, harus rajin mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Yang keempat, adik-adik harus makan makanan bergizi, makan sayur, makan buah, dan minum vitamin. Yang kelima, kakak mau adik-adik untuk cukup waktu beristirahat. Yang keenam, harus berolahraga ya adik-adik. Yang ketujuh, kakak mau adik-adik untuk social distancing, jaga jarak. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.